teman-teman, selamat sore. Kami dari kelompok 5, Sherlock Stay at Home, kali ini akan membawakan 2 bab materi dari buku Contemporary Management karangan Gareth Jones dan Jennifer George. 2 bab yang akan kami paparkan di sini yaitu mengenai manajer dan peranannya serta evolusi teori manajemen dari waktu ke waktu. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 5 yuk. Ada Adib Muhammad, Marwin Kebi, Van Basten, dan saya sendiri, Lucida Gloria. Kita mulai dengan managers and managing. Apa sih tugas seorang manajer itu? Meeting, meeting, dan midnight meeting. Apa benar tugas seorang manajer itu cuma meeting saja? Yuk kita bahas lebih lanjut. Mari kita mulai dengan apa itu manajemen dan organisasi dulu ya. Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan mengontrol baik itu manusia maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sedangkan organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja bersama, berkoordinasi, untuk mencapai tujuan atau output tertentu. Nah, apa sih goal atau target seorang manajer itu? Tak lain dan tak bukan adalah mencapai performa yang tinggi. Ada 2 performa organisasi yang hendak dicapai yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu sendiri adalah pengukuran mengenai seberapa baik sumber daya produktif digunakan untuk mencapai target. Sedangkan efektivitas adalah pengukuran mengenai kesesuaian tujuan yang dikejar organisasi dan sejauh mana organisasi mencapai tujuan tersebut. Seperti pada tabel di slide ini, teman-teman, performa dalam organisasi yang dikejar oleh seorang manajer adalah high effectiveness dan high efficiency. Artinya, manajer menetapkan target yang benar dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai target tersebut. Nah, bagaimana ya cara seorang manajer supaya dapat mencapai tujuannya? Ada 4 nih teman-teman. Yang pertama yaitu planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, leading. Dan yang keempat adalah controlling. Outcome dari planning adalah tercapainya keputusan goal mana sih yang mau kita tuju. Lalu berikutnya adalah strategi apa sih yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana ya cara mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam organisasi itu tersebut. Sedangkan untuk organizing, outcome-nya adalah struktur dari organisasi itu tersebut. Pada bagian leading, outcome yang hendak kita capai yaitu menyemangati para pekerja supaya bisa perform at a high level. Artinya, supaya para pekerja di bawah manajer tersebut bisa bekerja dengan performa yang maksimal. Nah, selain itu, outcome yang hendak diraih adalah motivasi dan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan. Sedangkan pada bagian controlling, outcome yang hendak dicapai adalah kemampuan untuk mengukur performa secara akurat. Menurut Miss Berg, ada 10 peranan seorang manajer dalam suatu organisasi. Ke-10 peranan itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama decisional atau yang berhubungan dengan keputusan, yang kedua interpersonal atau antar pribadi, dan yang ketiga adalah informational atau bersifat informasi. Kita coba lihat satu persatu ya teman-teman. Untuk kategori decisional, ada 4 spesifik role yang diperankan oleh seorang manajer. Yang pertama adalah entrepreneur. Artinya, manajer bertanggung jawab akan perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua adalah disturbance handler, yaitu manajer bertanggung jawab jika ada hambatan yang terjadi di dalam organisasi.
Yang ketiga adalah resources allocator. Di sini, manajer berperan untuk menentukan apakah sumber daya yang dialokasikan sudah sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat adalah negotiator, di mana manajer diperlukan dalam bernegosiasi, baik itu di dalam tim sendiri, departemen, maupun organisasi itu sendiri. Kita lanjut dengan yang kedua ya teman-teman, yaitu kategori interpersonal. Di dalam kategori ini ada 3 spesifik role yang diperankan oleh seorang manajer. Yang pertama, figurehead, di mana manajer berperan sebagai sosok atau figur dari organisasi yang diwakilkan. Lalu yang kedua adalah leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin bagi timnya. Dan yang ketiga adalah liaison, yaitu manajer berperan sebagai penghubung baik dengan internal maupun dengan eksternal. Untuk kategori yang ketiga, informational, ada 3 spesifik role yang diperankan oleh seorang manajer. Yang pertama, monitor. Artinya manajer mesti memonitor kinerja timnya. Yang kedua, disseminator. Tugas manajer di sini adalah mengkomunikasikan informasi yang berpotensi atau berguna baik kepada kolega dan kepada anggota tim. Dan yang terakhir adalah spokesperson. Tugas manajer di sini yaitu menjadi juru bicara dan berbicara atas nama organisasi. Bahasan berikutnya akan dibawakan oleh Mas Adip ya teman-teman. Silakan Mas Adip. Ya, terima kasih Kak Lucy atas pembahasan sebelumnya. Izin saya Adip ingin melanjutkan pembahasan terkait dengan tingkat dan keterampilan yang diperlukan oleh seorang manajer. Berdasarkan tingkatan hierarki manajerial, suatu organisasi memiliki 4 tingkat manajer, yakni manajer lini pertama, manajer tingkat menengah, manajer puncak, dan CEO. Manajer di setiap tingkat memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam hal menggunakan sumber daya organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang pertama adalah manajer lini pertama, sering juga disebut sebagai supervisor. Mereka bertanggung jawab atas pengawasan harian karyawan non-manajerial yang melakukan aktivitas spesifik untuk menghasilkan barang dan jasa. Manajer lini pertama bekerja di semua departemen dan fungsi organisasi. Contoh manajer lini pertama ialah supervisor tim kerja di Departemen Manufaktur Pabrik Mobil, kepala perawat di Departemen Kebidanan Rumah Sakit, dan sebagainya. Yang kedua adalah manajer tingkat menengah, bertanggung jawab untuk menemukan cara terbaik untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Untuk meningkatkan efisiensi, manajer tingkat menengah bertanggung jawab untuk menemukan cara membantu manajer lini pertama dan karyawan non-manajerial menggunakan sumber daya dengan lebih baik, sehingga biaya produksi dapat berkurang dan layanan pelanggan meningkat. Untuk meningkatkan efektivitas, manajer tingkat menengah mengevaluasi apakah tujuan organisasi sudah sesuai dan memberikan saran kepada manajer puncak bagaimana tujuan harus disesuaikan. Seringkali saran yang dibuat manajer menengah kepada manajer puncak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Tingkat yang ketiga ialah manajer puncak atau top managers, bertanggung jawab atas kinerja semua departemen. Mereka memiliki tanggung jawab lintas departemen. Manajer puncak menetapkan tujuan organisasi, seperti barang dan jasa yang mana harus diproduksi. Kemudian mereka juga memutuskan bagaimana departemen yang berbeda harus berinteraksi dan mereka memantau seberapa baik manajer menengah di setiap departemen menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Manajer puncak pada akhirnya bertanggung jawab untuk keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Tingkat keempat adalah CEO. CEO adalah manajer perusahaan yang paling senior dan paling penting. CEO dan COO bersama-sama bertanggung jawab untuk mengembangkan hubungan kerja yang baik di antara para manajer puncak dari berbagai departemen dalam suatu organisasi. Perhatian utama CEO adalah penciptaan tim manajemen puncak yang berfungsi dengan baik, yang saling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam gambar tersebut tertera 4 tugas utama manajerial, yakni perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang bergantung pada posisi manajer di tingkatan hierarki manajerial. Dapat kita lihat bahwa jumlah waktu yang dihabiskan manajer untuk merencanakan dan mengorganisir sumber daya yang diwujudkan dalam warna merah dan ungu akan meningkat seiring posisi manajer mereka juga meningkat. Sehingga manajer puncaklah yang mencurahkan sebagian besar waktu mereka untuk perencanaan dan pengorganisasian. Begitupun sebaliknya, semakin rendah posisi manajer dalam hierarki, semakin sedikit waktu yang digunakan untuk merencanakan dan mengorganisir sumber daya. Pada posisi tersebut, banyak waktu yang dihabiskan untuk memimpin dan mengendalikan karyawan non-manajerial ada pada posisi manajer lini pertama. Slide selanjutnya terkait dengan keterampilan manajer. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman sebagai manajer telah membantu manajer tersebut memperoleh dan sekaligus mengembangkan 3 jenis skill atau keterampilan. Yang pertama adalah conceptual skill, yang kedua adalah human skill, yang ketiga adalah technical skill. Pertama, conceptual skills ditunjukkan dalam kemampuan umum untuk menganalisa dan mendiagnosa suatu situasi dan hubungan sebab dan akibat. Manajer puncak memerlukan keterampilan konseptual terbesar karena tanggung jawab utama mereka dalam perencanaan dan pengorganisasian. Kedua adalah human skills, ditunjukkan dalam kemampuan interaksi pribadi secara efektif dalam organisasi. Manajer perlu belajar bagaimana berempati dengan orang lain untuk memahami sudut pandang mereka dan masalah yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk membantu manajer memahami kekuatan dan kelemahan pribadi mereka adalah dengan meminta atasan, rekan kerja, dan bawahan mereka memberikan umpan balik tentang kinerja pekerjaan manajer. Umpan balik yang menyeluruh dan langsung memungkinkan manajer untuk mengembangkan keterampilan manusiawi atau human skills mereka. Yang ketiga ialah technical skills, ditunjukkan dalam keterampilan khusus manajer untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu pada tingkat tertinggi. Contohnya ialah kemampuan atau keahlian khusus seorang manajer di bidang manufaktur, akuntansi, pemasaran, dan teknologi informasi atau IT. Manajer membutuhkan berbagai keterampilan teknis agar efektif. Jenis keterampilan teknis yang dibutuhkan manajer bergantung pada posisi mereka dalam organisasi. Tugas dan tanggung jawab manajer untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan oleh adanya persaingan global dan kemajuan teknologi informasi. Perubahan tersebut diantaranya ialah dalam hal sumber daya organisasi, diantaranya melalui adanya restrukturisasi dan outsourcing, serta adanya pemberdayaan dan manajemen tim. CEO dan tim manajemen puncak telah merestrukturisasi organisasi dan mengalihdayakan aktivitas organisasi tertentu untuk mengurangi jumlah karyawan dan memanfaatkan sisa tenaga kerja secara lebih produktif. Restrukturisasi melibatkan penyederhanaan, penyusutan, atau perampingan operasi organisasi untuk menurunkan biaya operasi. Outsourcing melibatkan kontrak dengan perusahaan lain, biasanya di negara berbiaya rendah di luar negeri, untuk membuatnya melakukan aktivitas kerja yang sebelumnya dilakukan organisasi itu sendiri, seperti manufaktur, pemasaran, atau layanan pelanggan. Outsourcing meningkatkan efisiensi karena menurunkan biaya operasi, membebaskan uang dan sumber daya yang dapat digunakan dengan cara yang lebih efektif, misalnya untuk mengembangkan produk baru. Cara utama yang kedua yang diupayakan manajer dalam hal sumber daya adalah dalam hal pemberdayaan dan manajemen tim yang dikelola diri sendiri. Pemberdayaan adalah teknik manajemen yang melibatkan pemberian lebih banyak wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan atas bagaimana mereka melakukan aktivitas kerja mereka.
Kenaikan gaji akan didasarkan pada pembelajaran keterampilan baru karyawan dan menyelesaikan kursus perguruan tinggi di berbagai bidang, seperti pemrograman komputer yang akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan kualitas. Tim kerja yang dikelola sendiri adalah sekelompok karyawan yang memikul tanggung jawab kolektif untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas kerja mereka sendiri. Munculnya organisasi global, organisasi yang beroperasi dan bersaing di lebih dari satu negara, telah menekan banyak organisasi untuk mengidentifikasi pengelolaan manajemen dengan cara yang lebih baik. Hal ini semata dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Saat ini, para manajer yang tidak berusaha untuk belajar dari negara lain dan tidak beradaptasi dengan perubahan lingkungan global, tidak berinovasi, maka akan menyebabkan organisasinya menjadi tidak kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa setidaknya terdapat 5 tantangan utama bagi manajer di organisasi saat ini sebagai bentuk adaptasi persaingan global. Yakni yang pertama adalah membangun keunggulan kompetitif. Kedua, mempertahankan standar etika dan tanggung jawab sosial. Ketiga, mengelola tenaga kerja yang beragam. Keempat, memanfaatkan sistem dan teknologi informasi terbaru. Dan yang kelima adalah mempraktikkan manajemen krisis global. Pertama, membangun keunggulan kompetitif. Agar organisasi tetap berada di puncak dan selalu kompetitif, maka organisasi tersebut harus mampu menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan secara lebih efisien dan efektif daripada pesaingnya. Organisasi juga harus terus berinovasi, responsif terhadap pelanggan, dan berkualitas. Banyak organisasi melatih tenaga kerja mereka dalam keterampilan dan teknik baru untuk mengoperasikan pabrik perakitan yang terkomputerisasi. Metode baru harus dirancang, baik untuk meningkatkan efisiensi ataupun efektivitas. Saat ini, perusahaan dapat menang atau kalah dalam persaingan tergantung pada kecepatan mereka dalam membawa produk baru ke pasar, dan tergantung juga pada seberapa fleksibilitas mereka dalam mengubah aktivitas atau produk untuk menanggapi tindakan pesaing mereka. Perusahaan yang memiliki kecepatan dan fleksibilitas adalah pesaing atau perusahaan yang gesit. Perusahaan yang gesit akan mahir dalam menanggapi perubahan di lingkungan mereka, termasuk dari perubahan teknologi, regulasi, dan sumber daya ekonomi. Kedua, mempertahankan standar etika dan tanggung jawab. Tekanan untuk meningkatkan kinerja dapat menjadi hal yang sehat bagi sebuah organisasi, karena hal itu akan membuat manajer mempertanyakan bagaimana organisasi ini bekerja, dan mendorong mereka untuk menemukan cara baru dan lebih baik untuk merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Namun, terlalu banyak tekanan untuk dilakukan bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Perilaku manajer bisa menjadi tidak etis dan bahkan ilegal ketika berhadapan dengan orang dan kelompok di dalam ataupun di luar organisasi. Ketiga, mengelola tenaga kerja yang beragam. Salah satu tantangan utama bagi manajer adalah untuk mengenali kebutuhan etis dan persyaratan hukum dalam memperlakukan sumber daya manusia secara adil dan setara. Saat ini, usia, jenis kelamin, ras, etnis, agama, preferensi seksual, komposisi sosial ekonomi, menghadirkan tantangan baru bagi para manajer untuk menciptakan tenaga kerja yang sangat terlatih dan termotivasi, serta untuk menghindari tuntutan hukum. Manajer harus menetapkan prosedur dan praktik manajemen sumber daya manusia yang legal dan adil serta tidak mendiskriminasi anggota organisasi manapun. 4. Memanfaatkan sistem dan teknologi informasi terbaru. Tantangan penting lainnya bagi para manajer adalah untuk terus memanfaatkan IT terbaru yang efisien dan efektif, yang dapat menghubungkan dan memungkinkan manajer dan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik, apapun level mereka dalam organisasi. Semakin banyak jenis IT terbaru memungkinkan tidak hanya karyawan individu, tetapi juga tim yang dikelola sendiri dengan memberi mereka informasi penting dan memungkinkan interaksi virtual di seluruh dunia menggunakan fasilitas internet. Peningkatan koordinasi global membantu meningkatkan kualitas dan meningkatkan kecepatan inovasi. Terakhir atau kelima ialah mempraktikkan manajemen krisis global.
Saat ini, tantangan lain yang dihadapi para manajer dan organisasi adalah manajemen krisis global. Penyebab krisis atau bencana global tersebut terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah penyebab alam dan yang kedua adalah penyebab manusia. Krisis akibat ulah manusia diakibatkan oleh faktor-faktor seperti polusi industri, kurangnya perhatian terhadap keselamatan karyawan, perusakan habitat atau lingkungan alam, serta ketegangan politik dan terorisme termasuk perang. Krisis yang diciptakan manusia dapat meningkatkan efek bencana alam, misalnya peningkatan suhu global dan hujan asam mungkin telah meningkatkan intensitas angin topan, menyebabkan hujan yang lebat luar biasa dan berkontribusi pada kekeringan yang berkepanjangan. Secara umum, manajemen memiliki peran penting dalam membangun karyawan, organisasi, dan negara dalam merespon krisis global. Krisis tersebut memberikan pelajaran tentang bagaimana untuk merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencegah dan merespon krisis secara efektif. Manajemen krisis melibatkan pembuatan pilihan penting tentang bagaimana memfasilitasi pengambilan keputusan dan komunikasi yang cepat, membangun rantai komando organisasi dan hubungan pelaporan yang diperlukan untuk memobilisasi tanggapan yang cepat, merekrut dan memilih orang yang tepat untuk memimpin dalam bekerja dalam tim tersebut, mengembangkan strategi tawar-menawar dan negosiasi guna mengelola konflik yang muncul ketika orang dan kelompok memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Alhasil, seberapa baik manajer membuat keputusan menentukan seberapa cepat respon yang efektif terhadap krisis dapat diimplementasikan. Tujuannya agar dapat mencegah atau mengurangi akibat karena krisis. Nah, sekarang sudah paham ya apa saja tugas seorang manajer, serta kemampuan apa saja yang mesti dimiliki oleh seorang manajer. Lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Silahkan, Bapak Van Basten. Terima kasih. Oke, baiklah. Setelah tadi kita mendengarkan mengenai penjelasan apa itu peran dari manajer dan juga apa saja skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk mencapai target ataupun sasaran dari organisasi, juga telah dijelaskan mengenai definisi manajemen serta organisasi yang ada di dalam manajemen itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai evolusi dari teori manajemen. Evolusi ini akan memberikan gambaran terkait bagaimana perkembangan teori manajemen dari waktu ke waktu. Secara garis besar, terdapat 5 perkembangan teori manajemen. Yang kita ketahui pertama adalah terkait dengan scientific management theory. Yang kedua yaitu administrative management theory. Yang ketiga, behavioral management theory. Yang keempat, management science theory. Dan yang kelima adalah organizational environment theory. Pada kesempatan penjelasan ini, saya akan menguraikan 2 perkembangan teori mula-mula yang tadi dari bagian 5 tersebut. Yang pertama adalah scientific management theory dan mengenai administrative management theory. Mari kita saksikan penjelasannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai evolusi atau perkembangan dari masa ke masa terkait dengan pola pemikiran pengembangan manajemen atau teori di dalam ilmu manajemen. Sebelumnya tentunya kita sudah tahu ya apa definisi dari manajemen dan juga sudah ada penjelasan terkait dengan organisasi yang merupakan bagian dari manajemen dan adanya manajer, yaitu tugas dan fungsi dari manajer. Saat ini, yuk mari kita lihat terkait dengan evolusi teori manajemen yang pada dasarnya sudah terlaksana sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu sejak 1890. Dan itu terus berkembang sampai saat ini. Kita lihat dari waktu ke waktu tersebut bahwa tentunya perkembangan dari teori manajemen ini tidak lepas dari perkembangan teknologi. Sebagai contoh, yaitu adanya perkembangan dari revolusi industri pada tahun 1760 sampai tahun 1850-an. Dan ini tentunya banyak mengambil peran penting para saintis ataupun para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi
dan juga berdampak pada berkembangnya teori manajemen yang ada di tahun 1890-an. Dan ini semua dibentuk secara sistematis dan tentunya akan menghasilkan suatu alur proses ataupun logika kerja yang ilmiah, tentunya objektif dan rasional. Selain dari teknologi, tentunya ada juga pengaruh dari perkembangan peradaban dari geopolitik dunia. Seperti contohnya adanya perkembangan terkait kondisi dunia terhadap keamanan, yaitu adanya perang dunia. Sebelumnya cenderung manusia akan bagaimana mengupayakan pertahanan di dalam satu wilayahnya. Setelah perang dunia, tentunya dunia terus berupaya bagaimana menciptakan ketertiban dan kedamaian. Dan ini juga tentunya berpengaruh terhadap perkembangan teori dari manajemen. Ada administrative management, ada behavioral management, kemudian ada juga manajemen science, kemudian juga ada organizational environment. Dan ini semua tentunya ada pengembangan-pengembangan hingga saat ini. Contohnya seperti adanya technological disruption. Tentu akan merubah skema ataupun model dari manajemen teori tadi dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dua manajemen teori, yaitu teori yang terdahulu atau kita bisa katakan ini adalah teori old. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi dasar ataupun fundamental untuk dapat mengembangkan nanti kepada penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya. Pertama yaitu scientific management theory. Kita ketahui bahwa scientific ini berarti dikembangkan tentunya tidak lepas dari peran para saintis. Nah, saintis tadi itu berusaha mengupayakan supaya suatu proses aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu dapat berjalan secara sistematis dan juga dapat dilakukan secara berulang, sehingga perlu adanya pembentukan suatu desain dari mode pertama, kemudian nanti ada lagi redesign untuk mode kedua, tentunya untuk terus mencapai peningkatan dari efisiensi. Nah, itu semua dilakukan dan dipelajari tentunya secara ilmiah, dan tentunya itu juga harus dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, proses produksi itu sendiri atau dari kegiatan tadi, aktivitas tadi tentunya ada pencapaian efisiensi baik dari sisi waktu atau biaya, ataupun dari sisi kualitas yang perlu dicapai secara optimal, tentunya untuk kualitas. Sehingga biaya-biaya baik di tingkat pekerja maupun juga sumber daya tadi, ini dapat direduksi. Dan sehingga menghasilkan suatu spesialisasi dalam suatu fase pekerjaan. Ketika kita mempunyai suatu organisasi, tentunya akan ada bidang-bidang tertentu yang spesifik di bawah dari kepimpinan satu pimpinan ataupun tadi kita katakan manajer, dan juga ada terkait dengan unit-unit di bawah dari pimpinan tadi. Sehingga target dari organisasi ini adalah target bersama dari setiap unit. Dan dengan adanya unit-unit tadi, mereka dapat lebih mudah diukur. Oleh karena itu, ada 4 prinsip utama dalam scientific management theory. Prinsip pertama, awal dari pembentukan suatu alur proses kerja. Ini dibuat dulu suatu pendekatan empiris, sehingga nanti dilakukan evaluasi. Yang tadinya dilakukan secara informal, maka sudah mulai dapat diukur secara bagian-bagian dari setiap pekerjaan. Dibuat job knowledge-nya. Dari job knowledge tersebut, maka akan dilakukan kajian ataupun juga uji coba untuk melakukan improvisasi. Apa tujuan dari improvisasi? Tentunya adalah meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja bisa dari sisi peningkatan productivity maupun dari sisi penurunan biaya, baik biaya inisial maupun juga biaya operasional. Kemudian prinsip yang kedua, ini adalah bagaimana membuat suatu metode baru. Tentunya metode baru ini adalah hasil dari evaluasi terhadap pendekatan empiris ataupun juga kegiatan existing yang pernah dilakukan. Tujuannya tentunya juga tidak jauh dari bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas.
Dari sanalah akan diukur, akan dibuat parameter, sehingga semua itu akan tertulis peran dan fungsinya dalam suatu standar operasional dan prosedur. Prinsip yang ketiga, tadi kita sudah lihat dari yang pertama, itu adalah melakukan suatu uji coba atau pendekatan empiris. Yang kedua, kita buat suatu kerangka atau standar prosedur yang sudah jelas, itu wajib. Yang ketiga, prinsipnya adalah bagaimana nantinya menempatkan pekerja, ya, memilih dan menempatkan. Sehingga dari setiap skill dan juga kemampuan yang dimiliki oleh pekerja itu akan sesuai. Kenapa? Dengan adanya penyesuaian ini akan mempermudah atau mempercepat dan meningkatkan efisiensi dari proses pekerjaan. Tentunya ketika ada bagian-bagian tertentu yang masih lemah, ini perlu dilakukan pelatihan atau kita bisa katakan capacity building. Sehingga kinerja yang akan dicapai atau target yang telah ditetapkan itu dapat dikejar oleh sumber daya yang telah disediakan. Kemudian prinsip yang keempat adalah bagaimana mencapai suatu keadilan dalam suatu keberterimaan hasil kerja. Nah, tentunya ini tadi sudah ditentukan standar operasionalnya. Nah, kemudian di sini perlu ada siapa yang dapat menentukan kinerja tadi. Dari standar-standar yang telah ditentukan, pastinya ini akan menjadi satu bagian yang menjadi kinerja dari satu unit, kemudian menjadi kinerja dari satu organisasi. Nah, inilah nantinya akan dibuat standar yang akan mengarah kepada parameter, sehingga kalau memang parameter itu dilampaui dalam hal ini peningkatan efisiensi terjadi, kemudian efektivitas juga akan lebih tinggi, produktivitas lebih besar. Nah, ini akan ada namanya rewards dari inovasi ataupun kinerja yang lebih baik, lebih tinggi. Sehingga kondisi optimal tentunya ketika dilakukan inovasi ataupun adanya turut campur teknologi akan dapat lebih ditingkatkan lagi ke tingkat maksimal. Nah, di tingkat maksimal itu bisa dikatakan optimal ketika kinerja-kinerja ataupun parameter tadi sudah tercapai sesuai dengan kondisi yang paling optimal. Sehingga nanti akan ada lagi pengembangan-pengembangan selanjutnya. 4 prinsip inilah menjadi dasar scientific management theory. Kita lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu terkait dengan administrative management theory. Kalau kita juga mengenal dengan teori birokrasi oleh Max Weber. Ini adalah suatu sistem yang formal. Formal dalam arti karena dia administratif, semuanya itu rigid, jadi semuanya clear, organisasinya, di dalam juga ada administrasinya seperti apa, fungsi, peran, tanggung jawab. Ini semua kenapa dibuat suatu sistem yang saling lock, supaya menjadi satu pola yang telah ditentukan mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Prinsipnya apa? Yang pertama adalah di sini adanya suatu otorisasi formal. Jadi memang ada satu posisi di dalam satu organisasi yang menjadi ujung tombak dalam menentukan otorisasi ataupun target arah dari organisasi tersebut. Prinsip yang kedua, setiap individual itu melakukan tugas sesuai dengan fungsinya, karena mereka sudah ditentukan kinerjanya dan sudah ditentukan juga fungsinya masing-masing. Jadi tadi yang pertama kita kembali prinsipnya adalah adanya satu pimpinan ataupun posisi yang memiliki peran untuk memberikan tugas kepada seluruh bagian ataupun individu, unit-unit dalam organisasi. Prinsip yang kedua, setiap unit itu harus melaksanakan tugas sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan dalam organisasi. Prinsip yang ketiga, setiap otorisasi individual atau unit-unit tadi dan juga tanggung jawabnya itu menjadi spesifik di dalam satu organisasi. Sehingga misalkan tadi ada unit keuangan, ada unit teknis, ada lagi unit legal, ini semua punya peran yang berbeda-beda spesifik sesuai dengan fungsinya. Dan tentunya ketika ini salah satu tidak berjalan dengan baik, ini akan mengganggu keberlanjutan atau keberlangsungan dari organisasi. Jadi prinsip yang ketiga, mereka ataupun organisasi ini harus menjalankan fungsi khususnya di setiap unit-unit yang telah dibagi. Kemudian prinsip yang keempat adalah authority ini semua dilakukan selalu exercise dalam hal
selalu dilakukan pengujian supaya mencapai titik yang paling efektif. Ketika ada hierarki, maka ini semua perlu dievaluasi. Apakah efektif hierarki tersebut, bagaimana pencapaian pemberian tugas yang diberikan pimpinan kepada unitnya, bagaimana pencapaian kinerja unit dengan memberikan laporan kepada pimpinannya. Nah, ini harus jelas karena sifatnya rigid, dia hanya dari satu pimpinan kepada satu unit. Satu unit memberikan laporan kepada satu pimpinan, dan itu akan terus berlanjut untuk keberlanjutan organisasi. Prinsip yang kelima adalah peran dari setiap organisasi ini diikuti dan dikendalikan oleh kemampuan ataupun sikap dari masing-masing individual. Sehingga kalau tadi kinerjanya baik dalam satu unit, tentunya ini akan mencerminkan keberhasilan organisasi. Keberhasilan organisasi tentunya juga adalah keberhasilan individunya. Ini semua harus berjalan seiring. Inilah menjadi prinsip bahwa organisasi dengan administratif manajemen teori sifatnya relatif rigid karena hierarkinya sudah jelas dan pencapaiannya juga ataupun juga targetnya sudah jelas. Sehingga ketika ini ada peran, itu harus dijalankan dengan baik dan itu akan lebih mudah, relatif sangat berpengaruh terhadap penilaian dari kinerja tersebut. Kemudian ada prinsip Fayol dalam manajemen administratif. Henry Fayol menyatakan ada 14 prinsip dalam administratif manajemen. Yang pertama adalah pembagian tugas. Pembagian tugas tadi juga sudah hampir sama seperti yang ada di dalam manajemen birokrasi, bahwa itu harus jelas didefinisikan tugas dan fungsinya. Kemudian untuk mencapai tugas dan fungsi tadi, setiap unit akan lebih fokus. Ini menjadi salah satu keunggulan. Walaupun memang mereka hanya memiliki pengetahuan atau spesialisasi di satu bidang. Yang kedua, terkait dengan authority and responsibility. Ini harus seimbang, karena ketika dia diberikan wewenang, misalkan pimpinan diberikan wewenang untuk memberikan tugas, maka yang diberikan tugas juga memiliki wewenang untuk menjalankan tugas. Dan ini harus dipertanggungjawabkan dalam hal penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target. Kemudian yang ketiga, ini adanya satu komando. Ini tadi yang saya sampaikan menjadi lebih mudah ketika ada satu pimpinan perusahaan, dia memberikan komando satu kepada setiap unit. Maka setiap unit akan menerima tugas dengan satu hasil kerja yang tentunya akan dilaporkan kembali kepada pimpinan yang satu tadi, dan ini menjadi target organisasi. Dan ini menjadi akan lebih mudah dalam mengevaluasi dari keberlanjutan organisasi. Kemudian yang keempat itu ada line of authority. Kita juga mengenalnya dengan rantai skalar. Jadi rantai skalar ini dia adalah satu kesatuan utuh. Ya, tanpa adanya satu kesatuan utuh ini maksudnya adalah setiap arahan itu dapat dikendalikan dalam satu kesatuan utuh organisasi. Satu unit itu akan bertanggung jawab terhadap hasil unitnya, dan ini juga akan bertanggung jawab terhadap hasil pencapaian baik kualitas, waktu, maupun juga pembiayaan dari kegiatan aktivitas yang lainnya. Sehingga ini perlu ada dalam satu rantai skalar, ya, rantai skalar yang saling terhubung, yang tentunya dengan administratif manajemen teori ini semua perannya akan menjadi jelas, alurnya kemana dan perannya apa antara unit. Dan ini ada di tingkat level manajerial hierarkinya, sehingga hubungan antar manajerial hierarkinya tidak hanya secara vertikal, tetapi juga nanti ada terkait dengan hierarki di tingkat manajerial yang bersifat horizontal. Nah, ini juga memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pimpinannya untuk mencapai target organisasi. Kemudian yang kelima terkait dengan sentralisasi, tentunya yang dilakukan secara seimbang. Kita kembali lagi bahwa tadi instruksi kerja ataupun penugasan dari pimpinan yang satu
dan tentunya juga pimpinan akan memberikan tugas dan menerima masukan dari hasil pekerjaan tersebut. Tentunya pimpinan ini harus juga memiliki keterbukaan untuk menerima masukan secara seimbang, sehingga apa yang dicapai dalam kinerja itu akan sesuai dengan apa yang dicapai dari kinerja unit terhadap kinerja organisasi. Kemudian yang keenam itu adalah terkait dengan kesatuan arah. Unity of direction ini jadi satu arah tadi dari pimpinan kepada para karyawannya atau tim unitnya tadi. Nah, ini akan membuat suatu perencanaan yang satu, target yang sama, kemudian cara bekerja juga yang sudah lebih tertib, panduannya jelas, arahnya jelas. Dari mulai perencanaan, kemudian melakukan eksekusi, pengendalian, melakukan pemantauan, hingga nanti keberterimaan dari hasil pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, yaitu terkait dengan keadilan. Keadilan di sini adalah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sifatnya sama terhadap seluruh unit ataupun terhadap para individu-individu yang ada di dalamnya terkait tanggung jawab pekerjaan. Di sini harus dilakukan secara adil dan secara merata dalam hal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah didefinisikan. Kemudian yang ke-8 itu ada terkait dengan tata tertib. Tadi setelah diberikan satu kebijakan, maka kebijakan itu harus diikuti seluruh bagian organisasi. Mengikuti kebijakan ini tentunya akan memberikan manfaat yang lebih, karena sifat dari kebijakan itu adalah mengatur pencapaian kinerja, target, dan juga fungsi dari organisasi tadi berjalan optimal. Kemudian yang ke-9 terkait dengan inisiatif kerja. Nah, ini inisiatif kerja ini tentunya perlu ada dorongan juga dari manajer dengan memberikan tugas, tentunya juga memberikan arahan yang jelas, sehingga dengan adanya trigger tadi, inisiatif kerja akan lebih terarah, sehingga secara otomatis mereka akan lebih mudah menerima atau menyerap arahan dari para pimpinan. Kemudian yang ke-10 tentunya adalah disiplin dalam bekerja, misalkan ketepatan waktu, ketercapaian kualitas, ketercapaian jumlah hasil pekerjaan. Nah, ini bagaimana para pekerja tadi membuat suatu sistem atau meng-create suatu alur proses pekerjaan yang lebih handal dan tentunya akan lebih mempermudah mereka dalam melakukan pekerjaan dan juga kesempatan untuk melakukan inovasi. Tentunya dengan tidak melakukan pelanggaran ataupun juga tidak di luar dari wewenang yang telah diberikan. Kemudian yang ke-11 yaitu terkait dengan remunerasi terhadap setiap personil, ini ada namanya kompensasi. Jadi kompensasi atau reward ini diberikan kepada karyawan ataupun unit untuk menjadikan motivasi bekerja dengan baik. Tentunya bisa berupa finansial maupun juga non-finansial. Finansial tentunya dapat berupa bonus uang, ataupun yang non-finansial misalkan pemberian fasilitas untuk mempermudah dalam pencapaian target kerja lebih baik. Kemudian yang ke-12, ini ada stability of tenure of personnel. Nah, yang ke-12 ini merupakan bagaimana karyawan tadi setelah diberikan penghargaan maupun juga dia melakukan pekerjaan tadinya sudah mencapai pada target tertentu yang telah ditetapkan. Nah, ini bagaimana menjaga supaya dia tetap stabil. Nah, stabilitas ini tentunya harus diukur dan dievaluasi. Sehingga dalam waktu periode tertentu, ketika terjadi penurunan ataupun pergeseran dari target, maka perlu ada perbaikan dari kemampuan ataupun skill. Nah, ini juga dapat dilakukan oleh organisasi melalui pemberian pelatihan ataupun juga pengembangan terhadap kapasitas sumber daya yang ada. Yang ke-13 yaitu terkait di sini adalah subordination of individual interest to the common interest. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana menciptakan suasana kerja yang loyal
Jadi setiap unit dan individu pekerja yang ada di dalam organisasi itu mereka lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individunya. Nah, itu perlu dilakukan suatu upaya menciptakan ekosistem kerja yang benar-benar memberikan semangat kerja dan juga loyalitas untuk tetap melakukan dan juga bekerja di dalam unit kerjanya. Dan tentunya itu juga nanti akan memberikan suatu motivasi misalkan berupa kepastian karir, kemudian juga berupa fasilitas yang tentunya juga dapat diberikan dan menjadikan daya tarik secara individu untuk mencapai target kinerja secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yang menjadi prinsip dasar dari teori Fayol ini yaitu adalah esprit de corps. Esprit de corps ini adalah bagaimana semangat kesatuan di dalam organisasi. Sehingga di dalam suatu kepemimpinan perlu adanya saling tukar pikiran, kemudian juga memiliki semangat yang sama, dan juga memiliki rasa kebersamaan di dalam grup bahwa itu seperti tubuh manusia yang memiliki indera ataupun fungsi-fungsi yang berbeda seperti misalkan mata, mulut, hidung, telinga, tangan. Nah, ini semua harus berjalan seiring selaras. Dalam hal ketika ini tidak berjalan ataupun tidak berfungsi salah satu saja dengan baik, maka kinerja dari tubuh itu akan berkurang. Itu sama terjadi di dalam tubuh organisasi. Semua unit memiliki peran penting dalam pencapaian target. Semua unit memiliki peran penting untuk mencapai kesuksesan dari organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami, Marwin Kebi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Van Basten atas penjelasannya. Kemudian saya Marwin Kebi akan menjelaskan mengenai teori-teori dari manajemen. Yang pertama, Behavioral Management Theory atau teori manajemen perilaku. Menurut Mary Parker Wallet, ada 6 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, karena karyawan mengetahui lebih banyak tentang pekerjaan mereka, sehingga mereka harus dilibatkan dalam analisis pekerjaan, dan manajer harus mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan kerja. Menurut kelompok kami, pentingnya dalam suatu pengambilan keputusan di lapangan melibatkan karyawan, karena ketika terjadi kendala di lapangan, para karyawan dapat memberikan masukan-masukan kepada top manajemen dan keputusan pun dapat segera cepat diambil dan solusi pun dapat teratasi dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal. Yang kedua, otoritas harus berjalan dengan pengetahuan, apakah itu di atas garis atau di bawah. Menurut kelompok kami, otoritas di sini adalah jenjang dari struktur organisasi, yang dimana mulai dari level staff, supervisor, manager, direktur, hingga mungkin CEO, memiliki tanggung jawab masing-masing setiap divisi dan setiap struktur harus dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, pentingnya memiliki manajer di departemen yang berbeda, sehingga berkomunikasi langsung satu sama lain untuk mempercepat pengambilan keputusan. Seperti kita ketahui, mungkin di dalam perusahaan terdapat beberapa manajer untuk setiap divisi. Misal manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer personalia, dan lainnya yang harus dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dalam suatu proyek yang dimiliki perusahaan dapat tercapai dengan baik. Misal, manajer keuangan memberikan laporan-laporan terkait kondisi keuangan perusahaan, sehingga manajer pemasaran dapat menciptakan inovasi yang harus mereka tingkatkan dalam menjual barang atau jasa yang perusahaan miliki. Atau bagian personalia mungkin dapat merekrut karyawan-karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Yang keempat,
fungsi lintas anggota departemen yang berbeda bekerja sama dalam tim lintas departemen untuk menyelesaikan proyek. Seperti yang tadi kita bahas, setiap manajer, setiap divisi harus saling bekerja sama untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di perusahaan, sehingga solusi-solusi dapat diambil oleh top manajemen dan dapat tercapainya suatu keputusan yang tepat dan benar demi keberlangsungan perusahaan. Yang kelima, keahlian dan pengetahuan sebagai sumber penting manajer. Seorang manajer atau top level manajemen haruslah memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas, sehingga ketika dihadapkan dengan suatu masalah, mereka dapat memiliki pengalaman yang dapat mereka bagikan ketika menghadapi masalah tersebut, atau pengalaman tersebut dapat mereka bagikan kepada karyawan-karyawan ketika menghadapi masalah yang terjadi di lapangan. Yang keenam, kekuasaan itu cair dan harus mengalir ke orang yang paling bisa membantu organisasi mencapai tujuannya. Dalam hal ini, seorang manajer mungkin mereka memandang dirinya tinggi, tapi pentingnya seorang manajer harus dapat merangkul para bawahannya atau para karyawannya, sehingga para karyawan dapat bekerja lebih nyaman, lebih tenang, dan dapat menunjukkan performa yang lebih baik dan dapat menghasilkan suatu kinerja yang memuaskan untuk perusahaan. Selanjutnya, ada 2 poin penting yang dimana terkait dengan hubungan antara manajer dengan karyawan. Yang pertama, sikap karyawan terhadap manajer mereka mempengaruhi tingkat kinerja karyawan tersebut. Yang kedua, setiap perilaku pribadi manajer atau pendekatan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja. Bagaimana sikap karyawan tersebut kepada manajer, misalnya mungkin karyawan tersebut seenak-enaknya, sehingga itu dapat memancing emosi dari manajer. Alangkah baiknya seorang manajer dapat melakukan pendekatan yang baik, pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing karyawan, sehingga menciptakan hubungan yang baik antara bawahan dengan atasan. Para supervisor dilatih secara perilaku untuk mengelola bawahan dengan cara-cara yang mendatangkan kerjasama dan meningkatkan produktivitas mereka. Seperti yang tadi kita singgung, bahwa pentingnya memahami bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku anggota kelompok kerja dan manajer mempengaruhi kinerja tersebut. Seperti halnya tadi dalam penjelasan saya sebelumnya, bahwa seorang manajer sangat penting dalam mengelola timnya. Bagaimana manajer tersebut dapat berperilaku, dapat bersikap untuk dapat mengoptimalkan karyawan-karyawan yang mereka miliki, sehingga karyawan tersebut tidak menjadi terbebani, tetapi menjadi menyenangkan dalam melakukan pekerjaannya. Itulah hal yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Ada 2 teori terkait manajemen perilaku ini, teori X dan teori Y. Teori X ada 3 poin penting. Yang pertama, rata-rata karyawan malas, tidak suka bekerja, dan akan berusaha melakukan sesedikit mungkin pekerjaan. Poin kedua, untuk memastikan bahwa karyawan bekerja keras, manajer harus mengawasi karyawan dengan ketat. Yang ketiga, manajer harus membuat aturan kerja yang ketat dan menerapkan sistem penghargaan dan hukuman yang terdefinisi dengan baik untuk mengendalikan karyawan. Sedangkan teori Y, 3 poin penting juga. Yang pertama, karyawan pada dasarnya tidak malas. Diberi kesempatan,
karyawan akan melakukan apa yang baik untuk organisasi. Poin kedua, untuk memungkinkan karyawan bekerja untuk kepentingan organisasi, manajer harus menciptakan pengaturan kerja yang memberikan kesempatan bagi pekerja untuk melakukan inisiatif dan pengarahan diri. Yang ketiga, manajer harus dapat mendesentralisasikan wewenang kepada karyawan dan memastikan karyawan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari kedua teori ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika kita melihat di teori X, jika karyawan memiliki masalah tentang kinerjanya atau karyawannya malas, manajer jadi ketat dalam membuat peraturan. Jadi seorang manajer menjadi otoriter atau menjadi pemimpin yang tidak bersahabat. Sedangkan teori Y, manajer memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk dapat lebih inisiatif dalam mengembangkan pekerjaannya, sehingga manajer dapat menghasilkan atau mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian teori yang kedua, manajemen science theory atau teori ilmu manajemen. Teori ilmu manajemen ini berfokus pada penggunaan teknik kuantitatif yang ketat untuk membantu manajer memanfaatkan sumber daya organisasi secara maksimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada 3 poin penting dari teori ilmu manajemen ini. Yang pertama, manajemen kuantitatif. Manajer menggunakan teknik matematika seperti pemrograman linier dan non-linier atau permodelan atau simulasi atau teori antrian dan teori chaos untuk membantu manajer memutuskan. Jadi mungkin manajer dapat menggunakan ilmu matematika dengan perhitungan yang akurat dan tepat untuk dapat mengambil suatu keputusan. Yang kedua, manajemen operasi. Seperangkat teknik yang dapat digunakan manajer untuk menganalisis aspek apapun dari sistem produksi organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Mungkin dalam hal ini, manajer dituntut untuk dapat menciptakan suatu sistem yang lebih efisien demi pengeluaran perusahaan yang lebih hemat dan menghasilkan hasil yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, sistem manajemen informasi atau manajemen information system. Memberikan manajer informasi tentang peristiwa yang terjadi di dalam organisasi serta di lingkungan eksternal, informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, yang ketiga, teori tentang lingkungan organisasi atau organizational environment theory, di mana ada 3 stage yang dibagi. Yang pertama ada input stage, conversion stage, atau output stage. Input stage ini adalah bahan baku atau uang dan modal awal serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dalam menciptakan produk atau barang jasa mereka. Kemudian dari input stage tersebut ke conversion stage, di mana conversion stage ini dibantu mungkin dengan mesin atau komputer dan human skill, kemampuan dari manusia tersebut untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang bernilai. Dari hal tersebut, kemudian dapatlah output stage. Jadi barang atau jasa yang dijual, yang dapat menghasilkan penghasilan atau pendapatan bagi perusahaan. Dari tahap output stage itu, penjualan output itu memungkinkan organisasi memperoleh input yang baru, mungkin dengan menambah bahan baku dan menambah modal yang baru, serta dapat merekrut karyawan yang baru. Selanjutnya, kontingensi
teori, yaitu karakteristik dari lingkungan tersebut. Kita harus dapat mengetahui atau seorang manajer harus dapat mengetahui lingkungan yang dihadapi itu seperti apa. Kemudian menentukan desain struktur organisasi dan sistem kontrol. Kemudian manajer dapat menentukan langkah-langkah apa yang harus dia bangun, harus yang dia buat untuk dapat menghasilkan karyawan-karyawan yang memiliki performa yang baik. Dari hal tersebut, maka organisasi di lingkungan yang stabil memilih struktur mekanistik atau otoritas terpusat, aliran komunikasi vertikal, kontrol melalui aturan dan prosedur yang ketat. Atau bisa dengan organisasi dalam lingkungan yang berubah, memilih struktur organik. Otoritas terdesentralisasi, arus komunikasi horizontal, kerjasama lintas departemen. Selanjutnya, dynamic capabilities. Perusahaan harus cukup stabil untuk memberikan nilai kepada pelanggan, namun cukup tangguh dan fleksibel untuk mengalihkan fokus ketika situasi menuntut pendekatan yang berbeda. Ada 3 jenis kegiatan manajerial yang dapat membantu proses atau aktivitas yang dinamis. Yang pertama, penginderaan. Bagaimana manajer mengidentifikasi dan menilai peluang di luar perusahaan. Yang kedua adalah perebutan, di mana tindakan memobilisasi sumber daya perusahaan untuk menangkap nilai bagi organisasi dari peluang ini. Yang ketiga adalah mengubah atau transforming. Kemampuan organisasi untuk terus membuat perubahan sesuai kebutuhan untuk mempertahankan kesuksesan. Jadi, suatu organisasi dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi yang baru, sehingga apa yang sudah mereka capai dapat tetap stabil dan tidak menurun. Atau bahkan ketika mereka sedang merintis dan gagal, mereka harus menciptakan inovasi yang baru, harus menciptakan perubahan yang baru untuk dapat memiliki kesuksesan. Kalau dalam kelompok kami mengambil contoh seperti Steve Jobs yang mengakui konsumen menginginkan pemutar MP3 yang lebih kecil dan lebih menarik. Seperti kita ketahui pada tahun 2006 mungkin itu sangat terkenal namanya iPod. Nah, di mana di kalangan anak muda itu sangat laris manis dan kita bisa mendengarkan musik kemanapun kita pergi, dan itu menjadi terobosan yang bagus dari Apple dan mereka akhirnya memiliki produk yang laris di pasaran hingga saat ini. Kurang lebih itu presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sehat dan terima kasih.